Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mandala Lovers. Dan hari ini adalah hari perdana di tahun 2025. Kini kembali hadir bersama saya untuk berbagi cerita, berbagi inspiratif tentunya bersama saya hanya di podcast Mandala Educast. Ruang belajar dan berbagi saling menginspirasi. Di tengah gempuran teknologi yang semakin hari tentunya menuntut seorang guru untuk terus berinovasi dan juga berkreatif. Nah, kreativitas dan inovasi ini tentunya menjadi istilahnya peluang yang harus terus dikembangkan terus untuk memajukan, membimbing putra-putri bangsa Indonesia ini. Dan oleh karena itu hari ini tema di siang hari ini adalah terkait dengan berbagi inovasi raih prestasi. Dan di tengah siang hari ini kita telah ditemani oleh seorang guru muda yang cantik yang tentunya belum lama meraih penghargaan sebagai guru inovatif tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Dan mari kita sapa Ibu Sarah. Selamat siang. Selamat siang Bu Sari. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Walaupun kemarin sempat sakit. Jadi ini suaranya masih serak-serak basah. Serak-serak basah. Iya. Malah justru bagus sebenarnya. Iya. Boleh dong Ibu Sarah untuk sapa dulu teman-teman yang sudah menonton di channel YouTube Mandua Sleman. Baik, selamat siang Mandala Lovers. Perkenalkan, nama saya Erani Saraswati. Saya guru PJOK di Mandua Sleman. Terima kasih sudah stay tune di podcast pada siang hari ini bersama dengan saya dan Bu Sari. Oke, ini tamu spesial loh di perdana tahun 2025. Ini saya deg-degan ini. Anda deg-degan apalagi saya juga. Tapi deg-degannya ini seharusnya juga akan mengagetkan teman-teman yang ada di sana karena ternyata di tahun 2025 ini sudah luar biasa ada prestasi sebagai guru inovatif. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Saras? Alhamdulillah, tentunya bersyukur ya. Awalnya tidak menyangka bisa sampai di titik ini begitu ya. Kemarin memang awalnya dari coba-coba Bu Sari. Coba-coba. Iya, coba-coba kok ternyata membawa berkah. Begitu. Alhamdulillah, ada doa-doa dari orang lain betul, tentunya betul. ya. Orang-orang Tapi sekitar. sebelum sampai ke sana nih, biar teman-teman yang menonton Mandala Lovers ya kita sebutnya penasaran, tentu boleh dong sampaikan pendapatnya atau pandangannya Bu Saras. Sebenarnya guru inovatif itu yang seperti apa? Oh begitu, oke. Sedikit ya, ini menurut pandangan saya. Jadi guru inovatif itu guru yang melakukan pendekatan baru di pembelajaran. Jadi kita sebagai guru itu dituntut untuk membuat suasana pembelajaran itu yang menyenangkan dan menarik, begitu ya. Ya. Jadi bisa melalui ide ataupun metode ataupun media pembelajaran yang kita buat. Jadi kita buat suasana pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Jadi kalau dulu kita sebagai murid gitu ya, itu kan guru di depan hanya ceramah saja, guru menjelaskan saja begitu ya. Jadi anak itu akan mudah bosan. Betul. Begitu kan ya Bu. Jadi di era sekarang apalagi ada gadget itu kan itu sebagai musuh kita di kelas. Ya, jadi betul. kadang kalau kita nggak menarik memberikan pembelajaran itu kan gadget akan mengalahkan guru di Betul, kelas. betul Begitu. sekali. Mungkin itu sih Bu, menurut pendapat saya sedikit. Oke. Lalu kemudian bisa diceritakan sedikit yang diperoleh selama mengikuti AGTK ya? Ya. Boleh dong Ibu Saras mungkin Oke. ceritakan kepada Mandala Lovers. Baik, terima kasih Bu Sari. Jadi ini sharing pengalaman ya teman-teman ya. Jadi kemarin anugerah GTK ini dimulai karena coba-coba. Jadi kemarin berawal dari adanya PKKM, itu kan ada ibu pengawas kita, Ibu Ida Uswatun Hasanah, itu kan melirik media yang saya buat begitu. Nah, ternyata beliau menyampaikan informasi kepada saya kalau ada anugerah GTK. Nah, untuk GTK yang tahun ini itu bertahap Bu Sari. Jadi dimulai dari jenjang kabupaten dulu, seleksi yang diadakan di Kabupaten Sleman. Kemudian nanti baru ketika lolos kita baru maju ke tingkat provinsi begitu. Nah, kemarin memang
saya kan ambilnya membuat media pembelajaran begitu ya. Jadi media itu kemarin awalnya itu saya buat karena saya mengalami hambatan ketika saya mengajar. Ya, jadi saya belum ada gambaran mau diikutkan lomba gitu, belum ada. Ya. Jadi karena ada anugerah itu saya coba buat best practice-nya, kemudian future-nya, kemudian saya kirimkan ke seleksi GTK yang tingkat kabupaten dan alhamdulillah mendapatkan juara 1 kemarin, kemudian diberikan kesempatan lagi maju ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi ini saingannya banyak dan terutama inovasi yang dibuat lawan-lawan saya itu lumayan bagus-bagus gitu ya. Jadi saya sempat minder kemarin, ya sudah intinya saya cuma mencari pengalaman begitu ya. Jadi di tingkat provinsi ini kemarin diambil 3 terbaik, kita disuruh presentasi hasil karya kita di depan Dewan Juri dan alhamdulillah kemarin di hasil akhir alhamdulillah saya diberikan rezeki begitu ya dari media yang dibuat, alhamdulillah bisa menyabet prestasi ini. Alhamdulillah, luar biasa. Berarti tahapannya itu di kabupaten dulu? Ya, dari tingkat kabupaten dulu, kemudian diambil 3 besar. Diambil 3 besar. 3 besar maju ke tingkat provinsi. Ya, melawan beberapa kabupaten tentunya. Kemudian di provinsi itu diambil 3 besar untuk presentasi. Oh, presentasi. Ya, begitu ya, presentasi di depan juri. Kemudian nanti setelah itu baru ada pemenangnya tadi. Berarti Bu Saras ini juara 1 ya kemarin? Alhamdulillah. Juara 1, kemudian besok berarti mewakili DIY? Insya Allah. Tapi nanti menunggu juknis selanjutnya sih. Jadi insya Allah nanti memang untuk yang tingkat nasional ini akan dilaksanakan di tahun 2025 ini. Tapi kemarin arahan dari Dikmat, dari Kanwil, kita menunggu juknis dulu. Apakah semuanya bisa maju ke tingkat nasional, karena kan kemarin itu ada beberapa kategori. Kalau saya itu kan kategori inovatif, ada yang dedikatif, ada yang inspiratif, seperti itu. Oh, beda-beda kategori ya ternyata ya. Berarti membuka peluang untuk mungkin Bapak Ibu guru atau pegawai sebenarnya untuk ikut juga sebenarnya ya. Bisanya. Luar biasa, ini pengalaman kemarin diceritakan selama AGTK ya. Apakah menguras tenaga juga Ibu sebenarnya? Kalau menguras tenaga, pikiran, fisik, jelas iya begitu ya. Karena kemarin memang di tingkat kabupaten itu persiapannya cukup dadakan. Jadi kemarin kan sempat dikabarin Bu pengawas itu H-2 Bu Sari. Walaupun saya sudah punya medianya, tapi kan medianya sudah mulai rusak dan usang begitu ya, karena sudah lama. Kemudian saya perbaharui lagi, kemudian di 2 hari itu harus mengejar membuat best practice, kemudian future dan lain-lain seperti itu sih. Tapi saya rasa karena ini kan sebenarnya pengalamannya dari Bu Sarah sendiri, jadi mau 2 hari, 1 hari, kalau dari pengalaman sendiri pun tak masalah sebenarnya. Sebenarnya pakai prinsip the power of kepepet. Kadang kita tuh kalau sudah kepepet akhirnya mau tidak mau terlaksana begitulah. Berarti buat teman-teman yang mungkin di tahun 2025 pengen ikutan bisa dipersiapkan lebih jauh. Iya, betul. Siapa tahu hasilnya juga akan lebih lagi gitu ya. Betul sekali Bu Sari. Tapi sejauh ini Bu Sarah sudah luar biasa tentunya ya. Pengalamannya tadi membuat apa sebenarnya yang dibuat di sini saya membuat media pembelajaran untuk anak difabel netra. Jadi saya membuat miniatur lapangan timbul. Jadi karena difabel netra itu punya hambatan di penglihatan ya Bu Sari. Jadi saya itu memiliki keresahan gimana saya menyampaikan materi yang berbentuk gambar kepada anak-anak difabel netra. Nah, akhirnya setelah keresahan tadi kan menjadi tantangan untuk saya untuk menciptakan sebuah media yang bisa diakses oleh anak-anak difabel netra. Jadi saya melakukan akomodasi pembelajaran, membuat media tersebut saya buat menjadi timbul. Jadi walaupun mereka memiliki kekurangan di penglihatan, tapi di indera yang lain kan mereka ada kelebihan. Jadi saya memanfaatkan indera perabaan mereka
untuk mereka raba media tersebut untuk mengetahui tentang lapangan, bagaimana bentuknya, kemudian bagian-bagiannya, mungkin seperti itu, Bu Sari. Berarti siswa difabel netra itu bisa merasakan bagaimana sebenarnya bentuk lapangan itu Iya, sendiri. betul, iya. Kemudian mungkin bisa meraba bagian-bagian yang seperti yang ada di lapangan ya gitu betul ya. ya. Kalau yang siswa awas itu kan bisa ya kita Betul. berikan gambar, oh bentuk lapangan sepak bola seperti ini, Iya. bagiannya ada garis ataupun titik penalti, kan mereka bisa. Sedangkan siswa difabel itu kan ada yang memang dia dari lahir, jadi kan dia belum ada gambaran sama sekali. Betul Jadi sekali. kita harus membuatkan sebuah seperti miniatur atau proyeksi dari lapangan sesungguhnya, mungkin seperti itu. Oke, betul, luar biasa loh. Boleh mungkin ditampilkan Bu Sarah seperti Boleh apa? ya, saya ambilkan Boleh. dulu. Biar teman-teman Mandala Lovers di sana juga mengetahui Baik, ternyata. ini teman-teman, ini miniatur lapangan yang saya buat. Jadi ini garisnya saya buat timbul. Jadi biar mereka nanti bisa meraba. Mungkin tampak dari sana. Oke, Oke, ya kita seperti perlihatkan ini seperti ya. ini, Bu Sarah. Oke, jadi ini lapangannya ini garisnya saya buat timbul biar mereka bisa meraba. Jadi kalau siswa difabel netra menggunakan perabaannya, bagian tangannya diraba, kemudian nanti di bagian ini akan saya buat keterangan, Bu Sari. Ya. Jadi kalau siswa awas ini di sini ada tulisan ya, Bu Sari bisa Ya. baca ya, ada titik Oke. tengah. Di atasnya tulisan ini saya buat dengan huruf Braille. Jadi untuk yang siswa tunanetra dia tetap bisa akses mandiri tanpa saya menjelaskan begitu. Jadi mereka akses mandiri, dia bisa membaca, oh ini adalah tulisan titik tengah. Jadi ketika meraba titik tengah, dia bisa tahu, oh ini keterangannya. Mungkin seperti itu, Bu Sari. Oke, dan ini menjadi sentral ya Bu Saras ya? Ya. Titik sentral itu sebenarnya juga menjadi penolong bagi teman-teman siswa-siswi yang difabel ketika nanti menarik garis ke kanan, dia bagian apa, kemudian yang ke kiri, betul. ke samping, ke bawah, dan Iya, sebagainya ya tentunya. Wah, menarik sekali ini teman-teman Mandala Lovers. Dan ini juga ada gawangnya. Ya. Ya. Ini memang kemarin saya modifikasi sendiri karena gawangnya kan harusnya pakai jaring ya, tapi karena kemarin kita menggunakan alat seadanya, jadi kita gunakan agak sedikit kaku, tapi setidaknya sudah memproyeksikan gawang itu seperti ini begitu bagi siswa difabel netra. Betul, betul sekali. Karena medianya kan memang harus timbul seperti ini betul. ya. Di bagian tarik sini ada batas bendera. Iya, betul. Ini akan lebih bagus lagi atau mungkin nanti bisa dikreasi lagi Bu Sarah? Iya. Tambahkan orang-orangnya. Iya betul. Kemarin memang ada masukan Bu Sari gitu. dari juri ketika di tingkat provinsi itu memang memberi masukan bagaimana kalau diberikan proyeksi orangnya, jadi biar mereka itu bisa memainkan posisi-posisi pemainnya. Nah, Seperti menarik itu. sekali itu tentunya ya. Wah, ini luar biasa loh. Dan ini sepertinya saya belum pernah mendengar sebelumnya di tempat-tempat lain ada inovatif yang seperti ini gitu ya. Dan ini ukuran berapa Bu Saras? Ini kemarin saya buat, ini kan kita menggunakan alphaboard. Oh, Jadi saya pakai ukuran aslinya alphaboard, cuma saya bikin skala sesuai dengan ukuran alphaboard ini. Oh, oke. Artinya anak sudah bisa memberikan bayangan Iya, ketika dikali lipat nanti ukurannya Ukuran mungkin seberapa seperti ini, ya, gitu. ya. Gitu. Kita juga beri keterangan kok Bu Sari. Ini di sini ada keterangan panjang lapangan sepak bola itu sesungguhnya 90 sampai 120 meter begitu. Di sini sudah ada keterangannya. Oh, Jadi kita berikan informasi-informasi tentang lapangan ini langsung di dalam miniaturnya ini. Dan sebenarnya ini juga bisa menjadi media pembelajaran bagi yang awas juga sebenarnya. Iya, betul. Ketika Kemarin di memang kelas ya. ketika saya praktekkan di kelas itu memang siswa awas justru juga antusias. Bu, itu apa sih Bu? Begitu. Iya. Saya juga ingin mengetahui, ingin mencoba begitu. Jadi memang awalnya diperuntukkan untuk siswa difabel, tapi juga boleh digunakan untuk siswa yang awas juga. Dan itu menarik ketika memang diterapkan di kelas, bahkan mungkin nanti bisa teman-temannya yang membuatkan untuk temannya sendiri, begitu ya. Iya, Bu Sari. Nah, luar biasa ini ya. Jadi dikembangkan lagi pun masih bisa dan terus bisa gitu ya.
Luar biasa ini teman-teman semuanya. Ayo segera untuk berinovasi tentunya supaya masalah-masalah yang ada di lingkungan madrasah apapun bisa mulai mendapatkan solusi ya Iya, tentunya betul. ya. Oke, boleh kita turunkan Ya, dulu Bu Saras? baik. Oke, kita taruh di sini ya teman-teman. Ya, baik Bu Saras, ini menarik sekali dan saya juga jadinya pengen untuk greget ke arah Iya. sana gitu ya. Tentunya ya seperti Bu Saras siapa yang nggak mau begitu. Nah, oke, kemudian inovasi ini sebenarnya ide ini munculnya itu kan tadi dari keresahan Iya, gitu ya. betul. Kemudian seberapa lama sih keresahan itu Bu Saras alami gitu? Oh begitu. Baik, ini cerita dulu ya. Cerita saya itu kan 2019 masuk menjadi guru di MAN 2 Sleman, Iya. gitu ya. Jadi karena MAN 2 Sleman itu brandingnya inklusi, begitu kan ya. Jadi sebelumnya saya belum ada pengalaman mengajar siswa difabel, Bu Sari. Iya. Jadi kan otomatis keresahan itu dimulai dari pertama saya masuk di MAN 2, saya itu bingung. Ini kok ada siswa difabel netra, saya harus mengajarnya seperti apa begitu. Iya. Apalagi di Mapel PJOK itu juga ada gerak keterampilan. Jadi memang selain teorinya diberikan, keterampilannya juga diberikan begitu ya. Nah, keresahan itu saya alami selama 1 tahun. Jadi kan awal dulu masih CPNS ya Bu Sari ya. Jadi CPNS saya masih meraba-raba. Kira-kira saya harus memberikan treatment pembelajaran seperti apa sih biar anak-anak itu juga materinya tersampaikan ke anak difabel begitu ya. Keresahan itu muncul sampai setahun awal. Oke. Kemudian di tahun kedua saya mencoba untuk ini saya harus berinovasi nih, harus membuat alat bantu pembelajaran agar anak difabel itu juga bisa akses pembelajarannya. Betul. Begitu. Jadi memang walaupun ini sudah saya buat Bu Sari, tapi ini tetap masih ada beberapa kekurangannya. Jadi kemarin ini gawang, ini kemarin memang ini masih agak ada runcingnya ya. Oh, Jadi iya. kan ini kan masih belum aman nih untuk siswa difabel. Jadi memang teman-teman ini media pun sampai sekarang tetap nanti akan saya inovasikan lagi. Jadi saya akan evaluasi kira-kira yang memang harus dibuat lebih aman itu seperti apa begitu ya. Terus ini kan baru saya buat kemarin baru 2 lapangan sepak bola dan voli. Ya. Jadi kan harapannya nanti ke depannya saya bisa membuat jenis lapangan cabang olahraga yang lain. Betul. Jadi biar semakin banyak miniatur lapangan cabur lain dibuat, mereka akan semakin banyak tahu. Mungkin seperti itu. Betul. Namanya juga miniatur tentu dibuat kecil. Iya, betul. Kemudian ini juga bisa jadi baru kerangkanya dulu Iya, ya Bu Saras betul. ya. Iya. Masih bisa terus dikembangkan Iya, betul. tentunya. Nah, kemudian Bu Saras, tuntutan guru di zaman sekarang ini kan tentu lebih besar ya. Iya. Menurut Bu Saras itu seperti apa? Baik, tuntutan guru sekarang, apalagi kita sebagai guru itu ngajarnya sudah generasi Z ya, Iya. ya kan. Jadi generasi sekarang itu generasi yang asik dengan gadgetnya. Betul, Ya kan. betul. Jadi walaupun gadget itu aslinya membawa dampak positif, ya kan. Tapi tetap ketika gadget itu tidak digunakan dengan baik, akhirnya akan jadi hambatan untuk siswa ataupun untuk guru dalam mengajar begitu ya. Jadi memang sebagai guru kita harus dituntut untuk memberikan pembelajaran yang menarik agar anak itu kalau bisa melupakan gadgetnya begitu loh ya. Iya. Jadi gimana caranya kita mengolah pembelajaran itu, baik itu bisa lewat media ataupun metode begitu ya, lewat permainan begitu. Seperti ketika praktek saya memberikan beberapa permainan. Jadi biar anak itu asik dulu nih di awal, enjoy dulu di awal gitu ya. Jadi ketika anak sudah senang, sudah enjoy, kita berikan materi akan lebih mudah masuk. Ya, betul. Seperti itu. Jadi kita sebagai guru memang harus lebih kreatif, lebih berinovasi lebih lagi, dan kita harus mau untuk apa ya? Untuk belajar terus. Ya, jadi karena sekarang itu perkembangannya semakin pesat, apalagi teknologi juga semakin pesat, kita harus tidak lelah untuk terus belajar. Betul, betul. Jadi memang kan ada pepatah mengatakan bahwa
didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Iya, Ya kan? betul, betul. Jadi kalau kita sebagai guru sekarang mendidik dengan metode lama, ya kita akan tertinggal. Bahkan anak itu ketika diberi materi, dia akan mudah mencari di internet, Iya, begitu kan ya. betul sekali. Tapi kan kita sebagai guru tidak hanya memberikan materi, kita menanamkan karakter, itu juga melalui pembelajaran tersebut. Betul. Jadi sebenarnya yang belajar itu tidak hanya siswanya saja, iya, betul. tapi guru itu juga terus belajar, mengikuti sesuai dengan zamannya Iya, tadi ya. betul, Bu Sari. Dan tentu di teknologi ini luar biasa harus bisa membijaki semuanya Iya, begitu. betul. Baik Bu Saras, kita sapa terlebih dahulu Iya. teman-teman yang sudah menonton di channel YouTube Mandua Sleman. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menonton, dan yuk ajak keluarga, sahabat, atau mungkin teman-teman yang lainnya untuk menonton channel YouTube Mandua Sleman. Dan silahkan kalau ingin misalkan menuliskan komentar, salam, sapa, mungkin bisa di kolom komentar atau mungkin nanti di akun yang telah disediakan oleh tim melalui Instagram dan sebagainya. Oke, baik Bu Saras, kita lanjutkan. Baik, Bu Sari. Tips dan triknya nih sebenarnya Oke. untuk mungkin para penonton Mandala Lovers di sana, baik Bapak Ibu guru atau pegawai atau mungkin siswa-siswi di sana supaya bisa termotivasi nih untuk terus berinovasi. Berinovasi, oke. Baik Bu Sari, yang pertama mungkin kita melihat situasi dulu, situasi keadaan yang ada di sekitar kita. Contoh, kalau saya ya, karena saya mengajar di madrasah inklusi, jadi kan saya harus melihat dulu nih, situasi di madrasah inklusi itu ternyata siswanya tidak hanya siswa awas, ada siswa difabel begitu ya. Jadi situasi yang ada itu akhirnya kan membuat kita, menggugah kita untuk berinovasi, ya kan. Kemudian selain itu kita juga harus open minded. Ibaratnya kita harus terbuka dengan apa yang ada, kemudian kita harus mengikuti perkembangan yang ada gitu ya. Kalau zamannya sekarang zaman IT ya kita harus mengikuti perkembangan itu. Betul. Jadi biar kita tidak tertinggal ibarat kata ya. Betul. Jadi berinovasi, berkreasi itu tidak ada batasannya. Betul. Sampai besok kita tua pun kita tetap harus berinovasi, berkreasi, baik itu untuk diri kita atau untuk lingkungan sekitar kita, mungkin seperti itu Bu Sari. Betul, mungkin nanti bisa melalui pelatihan, Iya, bisa betul. menonton channel seperti ini. Iya. Jadi teman-teman di sana juga turut ikut termotivasi begitu ya Bu Betul, Saras iya. ya. Dan melalui pengalaman-pengalaman sebenarnya. Baik, Balik betul, lagi ke iya. keresahan tadi Iya, ya. betul, Bu Sari. Tentunya. Nah, ini perlu teman-teman semuanya juga keresahan apa yang dialami selama ini, selama di madrasah atau di sekolah, kemudian itu menjadi pola pikir, berpikir kalian untuk bisa berinovasi. Dan terakhir Bu Saras nih, Iya Bu Sari. doa dan harapan tentunya sebagai Bu Saras, sebagai guru PJOK, itu seperti apa? Untuk kemajuan madrasah juga seperti apa? Oke, baik. Harapan dan doa saya ya untuk Madrasah Aliyah 2 Sleman ini ya. Jadi yang pertama memang saya berharap semoga Mandua ini menjadi madrasah unggulan dengan segudang prestasinya begitu ya, baik itu prestasi akademik maupun non akademik. Kemudian saya juga berharap seluruh peserta didik kita ketika lulus dari Mandua ini memiliki karakter Islami yang baik begitu ya. Baik itu dari karakter sifatnya, baik dari ibadahnya begitu ya. Jadi ketika mereka terjun ke masyarakat itu dia akan membawa dampak positif. Jadi kan ketika orang tanya, oh kamu alumni mana begitu kan ya. Oh Mandua. Oh memang anak Mandua itu anaknya soleh, ibadahnya bagus seperti itu. Itu kan dampak yang nanti akan terus berkepanjangan, membawa nama baik madrasah juga. Betul. Mungkin seperti itu Bu Sari. Oke, terima kasih Bu Saras. Tidak terasa waktunya sudah cukup. Baik. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah Baik, berbagi Bu Sari. informasi, berbagi cerita menarik dan juga menginspirasi di podcast Mandala Edukes tentunya dengan membawa inovasi seperti ini ya teman-teman. Oke, baik, dan saya ucapkan terima kasih pula untuk teman-teman Mandala Lovers yang telah menonton di siang hari ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Saya
Sari mohon maaf pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.